Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Sosial Dengan dosen pengaku Bapak Edi Kurniawansyah, SPD MPD. semester 2 kelas A. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sampah di pesisir adalah kiriman dari hulu yang tak terlihat. Ombak membawa lalu mengembalikan masalah yang sama berulang kali. Masyarakat berusaha menjaga meski terbatas oleh fasilitas. Dampaknya terasa pada alam, nelayan, dan wisata. Masalah ini bukan milik satu tempat, tapi tanggung jawab bersama. Harapan ada saat kesadaran mengalir dari hulu hingga laut. Asal dari mana biasanya? Oh, dari buangan dari luar ini bukan sampai sini. Oh, buangan dari luar. Iya. Dari luar tuh kalau bisa boleh tahu dari mananya, Bapak? Harusnya kan ke sini nih. Oh, berarti Pinggir dari nih. Oh, kayak dia tuh membawa sampah dari Iya, tempat lain ke sini. bukan sampah sini asli. Bukan sampah Iya. sini. Oh. Ada sebagian yang membuang sampah ke laut, ada sebagian Satu yang dua lah. satu dua. Oke. Kemudian kalau tempat sampah apakah sudah disediakan di sini, Bapak? Belum ada sini, cuma yang pembersih ada. Tukang bersihnya ada. Berapa, Bapak? Tukang bersihnya itu tiap pagi dia bersihan sini ada. Di sini tapi Ada orang. kurang efektif, tapi berapa Iya, Bapak ya? itu Kurang ada cuma di efektif. jalan-jalannya aja dibersihkan. Tukang berarti tempat dia ditaruh dulu sebelum Oh, nggak diangkut ada. tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Kadang-kadang kita yang bakar. Oke, itu enggak. Oh, tetap ada. Tetap ada gotong Dari luar royongnya. itu, dari camatnya, dari anak sekolah, tetap ada. Tetap ada kayak Iya, melakukan gotong royong iya. untuk pembersihan. Bapak, dampak dari adanya sampah di pinggir laut kayak gini tuh apa sih, Bapak? Kadang-kadang kebanyakannya kalau nelayan ini sampahnya ya. Oh, ikannya Nelayan, susah ikan ya susah. dampaknya. Kemudian ini juga nggak sih, Bapak, pengunjungnya di sini Iya. jadi berkurang. Kurang, betul. Berkurang karena Istri saya sampahnya berdagang nih kurang nih. Iya, iya Tapi sih. kalau sini ya sampahnya itu dari kali itu. dari kali-kali yang Iya, membawa ke iya. sini. Ke Oke. sana. Dampaknya berarti itu udah ikannya susah, Iya. kemudian turis ataupun pengunjung yang datang tuh kurang Kurang. jadi tambah sedikit. Iya. Apa solusi dari hal seperti ini kayak pembuangan sampah ini kan dari kali nih, menurut Nggak Bapak bisa, solusi? nggak bisa. Nggak bisa. Dari dulu Harus nggak dari bisa. sananya berarti Iya, dari kali yang membawa bisa, sampah iya. ini. Kemudian harapan Bapak buat pemerintah gimana untuk terkait gimana dia menyelesaikan ini? Ini pemerintah udah lelah, udah kan? Oh udah iya, lelah, nggak Bapak bisa. kalau penyaringan gitu, kalau sebelum ke arah pantai, menurut Bapak harus Oh, ada itu nggak? harus ada di penyaringan penyaringan, ya, baru. penyaringan yang Iya. dibuatin biar dia nggak mengarah ke sini Iya. karena merusak ekonomi juga Iya. termasuk Bapak ya karena Iya. nelayan juga kena. Ben- Biasanya sampah di pantai ini berasal dari mana saja, Pak? Terutama kali. Kali ini kan kalau dibilang bisa sampai 1-2 ton per hari. Karena Berarti kan sampah buangan sampah Bapak ya buangan datang masyarakat dari- yang tidak punya kesadaran sudah mengatakan dari daerah timur ya, dari Kali Ancar. Oh, dari Kali Ancar. Iya, yang rata-rata dari Kali Ancar. Ya kita bukan memang kenyataan di situ yang kita lihat survei tiap hari. Karena saya juga suka di pinggir kali. Kalau dibilang kali jangkuk agak jarang, ya ada tapi tidak separah yang ada di Kali Ancar. Tidak separah yang ada di Kali Ancar. Kalau di sini tidak ada. Dari warganya nggak Ya ada. dari warganya tidak ada, kan rata-rata kalau di sini ditanam. Gimana kebiasaan warga dalam mengelola sampah rumah tangga sehari-hari? Sementara ini tidak ada. Dulu sementara ada beberapa tahun yang lalu sempat dikelola dari lurah juga, kepala lingkungan.
lingkungan dan RT setempat, termasuk sampah plastik ya. Tapi sampai sekarang tidak ada terrealisasi lagi. Tidak dilanjutkan. Apakah di sini di sekitar pantai ini udah ada tempat buang sampah? Tampuk kalau di sini yang jelas tidak ada. Tidak ada tong sampahnya, belum ada. Ada di Kalau- BTN. Ya kalau pembuangannya Sekitaran ada. Pembuangan sini Tidak, belum tidak ada. ada. Kalau pembuangan sampah khusus ada di Ada. jalan di gang ini yang di BTN Tsunami 2. Tapi kalau di sekitaran sini belum ada. Belum ada. Apakah pernah ada kegiatan gotong royong atau bersih-bersih di pantai ini? Sering. Cuman kemarin dalam keadaan kan di sini kan ada paceklik. Paceklik itu kan selama 4 bulan nelayan-nelayan ini kan nganggur. Hujan angin karena musim. Dan itulah yang membuat naik sampah-sampah ini dari laut. Gara-gara yang waktu Iya, hujan angin itu hujan angin, airnya iya. membawa sampah itu. Apa dampak sampah di pantai ini bagi lingkungan? Ya sementara tidak ada, mudah-mudahan tidak ada dampaknya. Kalau dibilang tidak ada, cuman kotor Karena saja. nggak terbiasa Udah jadi terbiasa dijual dibawa ke pasar. Tetap berdampak tapi nggak separah itu. Iya, tapi tetap karena dibawa kan ke pasar. ekosistem lautnya tergantung terumbu karang. Bapak, apa solusi yang paling efektif untuk mengatasi Boleh saja sekali. Pertama entah kalau kenapa. bisa ada bank sampah. bank sampah? Ya, bank sampah terutama untuk sampah yang Plastik. organik, Iya. yang organik ya, non organik gitu ya. Pemilahan. Pemilahan sampah. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah terkait? Ya itu sudah harapannya bagaimana cara pengelola pembersihannya. Jadi solusi yang pertama yang harus kita lakukan mulai dari hulu. Kita perlu memasang saringan sampah di hulu agar sampah tersebut tertahan sejak awal dan sampah tersebut tidak sampai ke pantai. Selanjutnya kita juga perlu memasang saringan sampah ini di beberapa titik. Disertai dengan pembersihan rutin di berbagai titik tempat penyaringan tadi. Jika hulunya sudah bersih, maka pantai juga akan bersih. Berikutnya, penyediaan fasilitas. Selanjutnya, fasilitas juga harus diperbaiki. Tempat-tempat sampah juga harus ditempatkan di berbagai titik, bukan justru sulit ditemukan. TPS yang sudah ada harus juga dimaksimalkan, dan sebaiknya ada pemisah antara sampah organik dan anorganik agar lebih mudah dikelola. Peran masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga memiliki peran penting. Gotong royong harus dilakukan secara rutin, bukan hanya sesekali. Selain itu, perlu dibentuk kelompok peduli lingkungan agar kebersihan pantai bisa dijaga bersama. Namun, semuanya tidak akan berjalan maksimal tanpa peran pemerintah. Faktanya, di Pantai Ampenan, tepatnya Pantai Nelayan Gatep, penanganan sampah masih terlihat setengah hati. Mulai dari petugas kebersihan yang terbatas, kemudian fasilitas yang kurang memadai, dan pembersihan yang belum dilakukan secara maksimal. Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan pantai sebagai aset wisata dan sumber ekonomi bagi masyarakat, maka kebersihan bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Jangan hanya datang ketika ada kegiatan ataupun sorotan, melainkan harus ada tindakan nyata yang berkelanjutan. Yang terpenting adalah kesadaran. Edukasi harus terus dilakukan baik kepada masyarakat maupun generasi muda. Kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa dihilangkan. Kebiasaan membakar dan menimbun sampah memang sudah dilakukan, tapi itu belum ramah lingkungan. Kita perlu mulai beralih ke pengelolaan yang lebih baik, seperti daur ulang dan bank sampah, yang bahkan bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ya, isu lingkungan di Nusa Tenggara Barat bahkan skala nasional dan dunia ini adalah isu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dari apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks persoalan lingkungan ini dibutuhkan kesadaran yang utuh dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga unsur masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih, kemudian ditegakkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang serius, sehingga kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada, maka itu adalah jalan yang pas untuk kita tempuh dalam rangka menyelesaikan masalah sampah, terutama isu lingkungan. Nah, yang paling penting untuk kita lakukan hari ini, khususnya di tugas yang mereka sampaikan ini adalah yang pertama, pengadaan tong sampah. Yang kedua, ada semacam penjaringan di hulu sungai
penjaringan sampah di hulu sungai sebelum masuk ke laut, sehingga sampah-sampah yang datang itu tidak masuk langsung ke perairan laut. Maka dengan demikian ini adalah upaya kecil yang bisa kita lakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya banyaknya sampah di kawasan pantai yang ada di Kota Mataram. Demikian dari kami, terus kita berinovasi dan berimprovisasi dalam rangka mewujudkan kota kita yang asri, bersih, dan tentunya adalah memberikan dampak manfaat bagi kita semua. Terima kasih.